Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Wani Ahmad selaku dosen pengajar atau kuliah dasar manajemen dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3, PT Cikres Farm akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perencanaan di PT Cikres Farm. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mirna Fajrati Ramadhani selaku moderator dan anggota dari kelompok 3, yaitu Ilvi Rahmi, Maura Putri, Mirna Fajriati, Putri Luciani, Wilman Aprilian, dan Maesa Arya. Baik, selanjutnya langsung saja ke pemaparan materi yang pertama, yaitu perencanaan yang dibuat PT Cikres Farm, yang akan disampaikan oleh Ilvi. Kepada Ilvi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mirna. Materi yang pertama yaitu perencanaan oleh PT Cikres Farm. Perencanaan dari PT Cikres Farm yang pertama ialah dapat memasarkan ayam pedaging dengan baik. Yang kedua, mendapat keuntungan yang besar. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, sebagai lowongan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya, yaitu tujuan dari perencanaan PT Cikres Farm. Tujuan perencanaan PT Cikres Farm adalah sebagai untuk dibagikan kepada semua karyawan agar mereka mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa harus bekerja sama, dan apa yang harus mereka lakukan. Dengan demikian, perencanaan di PT Cikres Farm yang sedang dijalankan mempunyai tujuan yang jelas dan terarah ke depannya, sehingga bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, sektor, dan pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Mirna. Terima kasih, Ilvi. Untuk materi selanjutnya, yaitu pihak yang terlibat, akan dibacakan oleh Maura. Kepada Maura, dipersilakan. Baik, terima kasih, Mirna. Untuk yang ketiga, ada pihak yang terlibat di PT Cikres Farm. Pihak yang terlibat di sini ada bank sebagai kreditur modal, pemerintah sebagai pengatur kebijakan, pihak internal perusahaan yang terdiri dari direktur, manajer produksi, manajer pemasaran, supervisor produksi, operator mesin, serta karyawan lain. Lalu ada konsumen, distributor, warga sekitar, serta pemasok biosi dan input. Selanjutnya, materi keempat ada pelaksanaan kegiatan di PT Cikres Farm. Pelaksanaan kegiatan ini saat pasca panen dapat memasarkan ayam dengan baik. Yang kedua, 4-5 minggu untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Lalu yang ketiga, saat ayam siap dipanen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan pelaksanaan terakhir itu selama 1 tahun dalam masa kerja, digunakan sebagai lowongan kerja bagi masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mirna Fajriati. Terima kasih, Maura. Untuk selanjutnya, yaitu tempat pelaksanaan kegiatan akan disampaikan oleh Maesa. Kepada Maesa, dipersilakan. Terima kasih, Mirna. Yang kelima, tempat pelaksanaan kegiatan. PT Cikres Farm, tempat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan berada di PT Cikres Farm, karena di sanalah pusat dan tempat pemasaran serta penerimaan lowongan kerja dilaksanakan. Selanjutnya, yang keenam, biaya. Modal tetap pembuatan kandang 17 juta, tempat makan 72 buah seharga 2.260.000, tempat minum 48 buah seharga 3.220.000, pipa paralon 20 batang seharga 2.200.000, tabung gas 4 buah seharga 1.300.000, lampu bolam 18 buah seharga 400, sekop seharga 50.000, gasolin atau pemanas 4 buah seharga 2.600.000, kabel 100 meter seharga 300. Total semua 29.330.000. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mirna.
Terima kasih Maesa. Untuk selanjutnya yaitu ada biaya operasional yang akan disampaikan oleh Wilman. Kepada Wilman dipersilakan. Baik, terima kasih Mirna. Selanjutnya ada biaya operasional. Keperluan yang pertama yaitu pembelian bibit ayam. Bibit ayam sebesar 9 juta, lalu ada pakan ternak sebesar 4.200.000, vaksin, vitamin, obat, dan disinfektan sebesar 750.000, lalu isi tabung gas 300.000, biaya listrik 400.000, dan gaji pegawai 2 orang 6 juta. Dan total untuk biaya operasional yaitu 20.650.000. Selanjutnya ada hambatan dari PT Chick Fresh Farm. Hambatannya yang pertama, tujuan yang tidak tepat. Lalu yang kedua, sistem kompensasi yang tidak tepat. Ketiga, lingkungan eksternal yang kompleks dan dinamis. Keempat, kondisi persaingan yang semakin tajam. 5, tidak memahami organisasi yang semakin dinamis. Dan yang terakhir, terjadi konflik internal organisasi antara manajemen dan buruh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Wilman. Untuk materi selanjutnya yaitu upaya yang akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri dipersilakan. Baik, terima kasih Mirna. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya. Yang pertama itu memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan. Yang kedua, melibatkan para pegawai, terutama mereka yang terkena pengaruh dalam proses perencanaan. Yang ketiga, memberikan banyak informasi kepada pegawai tentang rencana dan kemungkinan akibat-akibatnya, sehingga mereka bisa memahami perlunya perubahan serta mendapat manfaat yang diharapkan dan apa yang diperlukan untuk pelaksanaan yang efektif. Keempat, mengembangkan suatu pola perencanaan dan penetapan yang efektif. Suatu track record yang berhasil mendorong kepercayaan kepada para pembuat rencana, serta menjadikan rencana baru tersebut diterima. Yang kelima, menyadari dampak dari perubahan-perubahan yang diusulkan kepada para anggota organisasi dan memperkecil gangguan yang tidak perlu. Lalu, perencanaan PT Chick Fresh Farm itu termasuk rencana strategis. Rencana strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5-10 tahun ke depan. Lalu perencanaan ini termasuk perencanaan jangka panjang karena dapat digunakan dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Saya kembalikan kepada Mirna. Terima kasih Putri. Untuk selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan pemaparan mengenai perencanaan perusahaan yang dibuat oleh PT Chick Fresh Farm, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu PT Chick Fresh Farm membuat rencana dalam jangka panjang dan termasuk ke dalam perencanaan strategis. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.